tidak melihat Mbak Oneng teriak-teriak lagi justice for NM. Mungkin dia sudah mengikuti dan sudah mempelajari dengan benar, bukan mempelajari dari pendukungnya NM. Mungkin dia sudah lihat perjalanan, sudah baca putusan dan lain-lain. Sudah dikasih tahu juga sama orang yang ngerti hukum bahwa lu tuh salah, Oneng lu tuh salah, teriak-teriak begitu. Reza happy sekarang dia, saya Reza udah nggak mau bahas, malah aku yang ngebahas kan, malah aku yang ngebahas. Nggak usah Reza, nggak usah ngebahas, aku aja yang ngebahas sebagai netizen. Jangan ikutin si Bopeng, ngapain berkoar-koar bela yang salah. Bener, Oneng udah sadar kayaknya deh. Dulu si NM sering ke dukun, iya kata si, iya bener, aku tuh baru diceritain sama teman-teman ya, kan aku selama ini nggak pernah bertanya ya, dan mereka tuh nggak ada yang berani cerita kan. Jadi ya mungkin takut ya, tapi sekarang tuh baru berani cerita. Kayak kemarin aku podcast sama si Rian Kaleng tuh ada, selama ini tuh nggak pernah cerita apapun gitu ya. Itu sebetulnya si NM ini harus tahu sahabat-sahabat yang baik buat dia itu orang-orang yang nggak pernah menceritakan keburukan dia. Even aku kenal bertahun-tahun sama dia, baru kemarin cerita, ibu tahu nggak dulu gini, aku tuh gini aja, di situ semua benar Rian, benar bu, oh gitu. Ini kawin buat apa? Soalnya kan satu masuk operasi juga. Ya kan makanya nggak tobat-tobat masuk kerja aja sama dukun. DRG mau beli rumah baru, iya. Dia kepengen fight rumahnya kayak aku, menyatu dengan alam. Masalahnya kan dia klasik kan. Dia American Classic. Enggak, kalau semua cewek pasti suka ya American Classic ya. Cuman kan kalau anak-anak sekarang itu senangnya yang minimalis. Ya, anak-anak dia kan anak-anak masih ABG-ABG kan. Kayak Jadi kalau gue sendiri sih kalau suruh milih ya gue suka gitu American Classic ya gue suka. Tapi karena gue mengakomodir keinginan anak-anak juga, ya mereka senangnya begitu ya. Karena kan orang tua ini sebetulnya nebeng guys. Orang tua ini nebeng sama anak. Kayak aku tuh nebeng tinggal sama Renzo. Jadi aku tuh harus bener. Jadi aku tuh harus bertanya sama dia ini kamu suka nggak? Karena insya Allah kan yang akan lama tinggal di rumah itu anak-anakku ya. Kalau aku kan nebeng doang. Tinggal nunggu SS dan Dokter Andres dapat keadilan. Iya, kita pantengin aja gitu kan. Kita pantengin aja si Bopeng itu, Markusnya itu bisa nggak SP3-in kasus dia. Kalau aku sih nggak peduli ya, karena eh, mau apapun si Bopeng itu tersangka di 2 kasus, Sun mungkin 3 ya. Itu mungkin 3. Mungkin yang dia sepelekan itu ITE, tapi ada yang bukan ITE. Nanti ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu dia bisa nggak berkelit. Kalau sampai untuk urusan receh aja, kata dia kan receh tuh, urusan receh. Apa laporan ITE-nya si Dokter Andreas, ya SP3-in lah. SP3-in lah, kan udah hampir berapa bulan nih, hampir setahun tak tantangin. Kenapa aku bahas-bahas si Bopeng ini? Karena dia kalau live juga bahas-bahas aku guys. Aku mirroring si gede cakap itu. Terus ya ini fresh jeruknya. Makanya aku suka ke cafe ini, jeruknya fresh. Rambutnya bagus, Masya Allah, terima kasih. Ada cerita apa lagi guys? Bosen tahu? Eh, eh, karena ini berita baru ya. Ibu update kasus Ibu HS yang di Bandung. Aku jujur nggak terlalu mengikuti karena itu ITE juga kan. Cuman
buat aku konsisten kalau memang tujuannya adalah untuk kepentingan pekerjaan dan kepentingan bisnisnya, ya silakan aja berjuang. Kalau misalnya Ibu HS menduga, oh dalangnya si ini, si ini, si ini, ya buktiin aja gitu loh. Kalau aku mah yang udah ketangkep aja deh, yang udah ketangkep tuh yang punya akun radar seleb, yang selalu ngebully-bully aku itu kan udah ketangkep lagi di sidang. Aku fokusnya ke pembuliannya aja. Oke, berarti ini orang yang ngebully. Nah, aku kan mau jadi saksi juga. Aku belum tahu kapan aku bersaksi. Nanti aku kasih tahu kalian ya. Aku fokusnya kepada bullying. Nah, karena yang si Ferry itu udah di sidang, yang punya akun radar seleb itu, dan aku menjadi saksi, karena aku pun dibully di situ, aku fokusnya ke si Ferry aja nih. Tapi kalau misalnya kalian bertanya, siapa sih Bu dalangnya? Siapa sih Bu yang mendanai? Nah, aku nggak mau dugaan boleh-boleh aja. Kita di dalam, makanya kan selalu bilang, secara batin aku sudah tahu itu suruhan siapa. Tapi kan ini masalah hukum ya. Kalau secara batin aku udah menyerahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang memberi dana kepada si Ferry itu dan gerombolannya untuk ngebully aku, ngebully Reza, ngebully siapapun lah. eh, si Dalang ini mendapat hidayah dan aku merasakan mata batin aku itu berkata bahwa Allah ini sedang memberikan teguran dengan caranya. Kalian gak usah aku jabarin caranya apa, pasti dia juga pusing, pasti dia juga ketakutan, pasti dia juga sekarang menderita dengan tanggung jawab yang harus dia pikul. Menurut aku begitu ya. Aku sih secara pribadi, kalaupun memang dugaan aku tuh benar, siapa yang selalu memberi uang jajan, siapa yang memberikan Jumat berkah, siapa yang memberikan uang-uang hadiah gitu ya untuk semangat mereka itu ngebully aku. Nih kalian saktinya ya teman-temannya. Aku sudah maafin. Aku ikhlas ridho lillahi ta'ala, aku sudah maafin. Kalau memang di dalam hati aku ini benar dugaan aku dia adalah pendana atau donatur. Secara batin aku udah maafin. Nah sekarang aku udah face to face juga sama si Perry. Aku udah tanya, apa salah saya sama kamu sehingga kamu itu membuli saya sedemikian rupa. Dia cuma nunduk terus aku bilang coba lihat muka saya apakah saya nyebelin ini. Dia cuma nunduk, siapa yang nyuruh kamu? Nggak ada kak. Saya hanya benci sebagai netizen. Ya sudah, itu kan pengakuan dia gitu kan ya. Ya sudah, mungkin dia pasang badannya sudah gitu loh. Tapi buat aku pribadi, kalaupun memang ada dalangnya di belakang si Ferry dan the gang ini siapa, aku sudah memaafkan. Nah, tapi kalau Bu Heni ya silahkan aja, karena kan impact-nya ke pekerjaan dia ya, yaitu ikhtiar dia untuk mencari keadilan di jalannya. Ya, tapi aku nggak mau ikut campur. Kalau misalnya nanti terseret nih dalangnya siapa itu biar menjadi urusannya Bu HS ya. Paham kalian? Jeruknya bikin ngaruh, Mister Rio. Amis ya, amis. Pokoknya gitu netizen. Aku mah kalau misalnya orang udah nggak nyari ribut sama aku tuh kalau ada orang misalnya dia pernah berbuat salah, paham kan? Nah misalnya ada orang berbuat salah, terus dia bertobat dan meminta maaf, kayak runtuh aja gitu loh, kayak pasir gini gitu. Aku tuh udah nggak punya rasa amarah sedikit pun kalau orang tuh udah minta maaf gitu. Kecuali memang kalau aku salah ya aku pasti minta maaf juga guys. Aku juga bukan orang yang sempurna nggak punya salah, cuman khusus untuk orang-orang yang misalnya kenal aja enggak sama aku terus nuduh A B C D. Nah, terus dia sadar nih, oh ternyata yang bener nanti ini ya gitu. Banyak nih pendukung-pendukung NM juga kan begitu. Akhirnya minta maaf ya sudah. Namanya kan manusia kan tempatnya salah, hilaf dan dosa ya. Aku pasti maafin dan aku pasti jadikan mereka kawan gitu. Nggak punya maksud apapun dan aku kan nggak punya kepentingan guys di dalam urusan skincare ini. Aku hanya menemani Reza dari awal mereka suami istri itu menerima bullying di dunia maya. Aku hanya memberikan kekuatan sebagai orang yang pernah dibully juga gitu. Tapi urusan bisnisnya aku nggak ikut campur, urusan skincare-nya aku nggak ikut campur. Dan aku sampai hari ini konsisten menyuarakannya tentang bullying. Nah, makanya orang-orang yang ngebully aku, Reza dan lain-lain sekarang itu udah pada tobat. Ya, alhamdulillah. Artinya apa? Artinya doa Reza, doa Mufid setelah habis sholat itu kan diijabah ya. Menyadarkan mereka yang
yang benci, yang suka ngebully, terus dijauhkan dari fitnah dunia, fokus kepada anjir. Kayak gitu, pokoknya aku mah intinya peace and love aja deh, aku mah peace and love, aku udah nggak mau, kecuali si Bopeng lagi-lagi ya, kalau si Bopeng ini paling biadab nih, nggak berhenti-berhenti mulutnya, si dokter nggak ada adab itu kecuali dia ya, kalau dia pun nanti satu hari tobat ya sudah, kalau dia nggak tobat ya aku lindes terus lah, emang dia doang yang punya mulut sama jari gitu. Aku udah nggak bisa menormalisasi lagi perbuatan bullying di dunia maya. Mudah-mudahan apa yang aku lakukan ini pun menginspirasi kalian semua yang bermain sosmed. Kalau ada yang ngebully lawan, ya udah nggak musim tuh. Udah biarin aja dia nanti capek sendiri, nggak ada orang kalau dibiarkan ngelunjak. Ya irinya sudah mendarah daging. Nanti dia kesel ya karena dia nggak bisa jadi ketua pemeras. Nggak usah dipikirin, yang nggak dipikirin lah, ini juga kan di sela-sela waktu breakfast, nggak ada mikirin, aku banyak kesibukan gitu. Dan aku juga tepuk tangan ya buat para netizen Indonesia, kita tidak menormalisasi perbuatan si Bopeng, dan semua produk yang dipegang oleh si Bopeng jangan dibeli. Karena sama aja kalian mendukung kejahatan, sama aja kalian mendukung gitu. Apa bedanya kalian dulu yang ngeboikot Starbucks, ngeboikot McD, ngeboikot Zara, tapi kalian masih beli produknya si Bopeng, atau produk-produk orang yang dipegang sama si Bopeng, sama aja. Itu lebih keji, lebih kejam. Karena apa? Karena dia meneror dan menghancurkan bisnis saudara setanah air. Sepertinya cuma Mbak yang mampu ngelindes si Bopeng. Iya, ngebalas si Bopeng. Ngelindes, bukan ngebalas. Emang cuma aku yang mampu. Makanya dia apa namanya, bukan tantrum. Di atasnya tantrum setiap live. Pokoknya jangan dibeli produknya si Bopeng, dan bener, si Bopeng licin banget loh bersilat lidah, juaranya dia. Ya makanya gunanya kita smart itu, kalau si Bopeng lagi bersilat lidah, kalian sama aja. Gini loh, kalau dia tuh lagi bersilat lidah, kalian bayangkan aja orang gila yang di pinggir jalan yang hilang ingatan, itu dia itu. Gedabrus. Nggak ada satupun gedabrusan si Bopeng itu yang fakta. Nggak ada. Karena dia kepengen mendapat vibe seolah-olah dia ini orang si paling benar, padahal si paling tipu dia. Pendi Ardiansyah, oke Mbak, apapun insya Allah kami siap mendukung dari belakang. Terima kasih. Ingat ya, tujuan kita cuma satu. Kekisruhan bisnis skincare ini kita harus kembalikan ke tempatnya. Kita harus kembalikan para influencer ini dapat pekerjaannya lagi. Jangan sampai owner-owner skincare ini takut nih mau pakai kamu untuk mempromosikan produknya. Lawyer Bunga, morning juga sayang. Nah, kita harus mengembalikan fungsi influencer ini ke tempatnya. Jangan sampai nanti ada influencer ini misalnya membawakan produk si A, tiba-tiba produknya ini laku nih. Kelihatan nih sama si Bopeng pemeras nih, diganggu gitu. Nah, itu. Dan kita harus menyemangati semua owner skincare kembali membuat produk-produk unggulan di brandnya, biar menjadi tuan rumah di negeri sendiri lagi, biar menciptakan lapangan kerjaan lagi gitu ya. Itu pokoknya semangatnya kita semua ini mengembalikan dunia skincare, dunia usaha skincare ini seperti dulu sebelum si Bopeng dan sindikatnya ini muncul di permukaan. Nah, bener, jangan sampai diganggu lagi sama si Samirun. Enggak, ya pokoknya kalian yang udah nge-DM aku, para owner skincare, tenang aja. Kalian fokus aja jualan, urusan si Bopeng biar aku yang ngelindes. Pokoknya untuk kalian semua, kita harus satu suara. Jangan ngomong, berkat si Bopeng, kita tahu mana skincare. Fred, katakan Fred. Nggak ada itu begitu. Nggak ada. Apa yang dia lakukan itu awalnya memang benar. Aku nggak pungkiri ya, awalnya memang benar. Oke.
Tapi lama-lama, oh ternyata memeras enak ya. Nah, jadi itulah manusia menyerupai Dajjal. Dikasih kesempatan berbuat jahat, bukannya tarik diri. Hawa setannya itu lebih tinggi. Wah, dia terus jadi bukan manusia lagi. Apa lagi? Strategi si Bopeng adalah untuk berbisnis skincare-nya agar cepat kaya. Iya, betul. Itu strategi dia. Betul, itu strategi dia. Tapi apa? Coba kalian lihat. Produk busuk dia juga nggak laku. Terus produk sindikat teman-temannya itu juga nggak ada yang laku. Nggak ada. Tapi ya, ini ya sebetulnya aku apa ya? Aku sedih juga sih ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kubu-kubunya si Bopeng ini udah muak juga sama dia yang awalnya satu jalan ternyata mereka pun nggak setuju dengan ulahnya si Bopeng. Kok orang-orang tuh udah fokus kepada jualan, kok dia masih aja ngoceh. Dia dilepeh guys, dia dilepeh sama sindikatnya itu. Dia dilepeh sama sindikat-sindikatnya itu. Dia yang lain itu udah tobat, udah merasa, udah menyesal. Ternyata apa yang mereka lakukan ini salah, salah banget ya. Setiap kata-kata si Bopeng selalu giring negatif tanpa lihat diri, itu kan perbuatan dakjal gitu. Itu yang dirasakan si NM ya Mbak, ternyata memeras enak. Iya. Tapi faktanya kan yang paling banyak memeras itu si Bopeng guys. Si Bopeng yang paling banyak memeras, yang sampai sekarang nggak berhenti, si Bopeng. Tapi kalau NM ini mungkin Allah itu ngasih balasan dari semua orang yang disakitin sama dia oleh mulutnya dan jarinya, itu ya udah memang harus dari kasus ini guys. Kita kan nggak tahu balasan itu dari mana. Ya makanya dikirimlah si manusia menyerupai Dajjal, itu sebuah Bopeng untuk menginspirasi si NM ini menjadi dia sekarang seperti sekarang. Ya, karena cuma Dajjal yang bisa menarik Dajjal lainnya. Yang waras tidak akan dukung Bopeng. Iya betul. Udah pada nyesel guys. Si NM aja udah ribut sama si Bopeng. Terus DRO juga, terus juga konon si apa namanya? Si kambing juga gitu. Udahlah, udah mereka memang harus jauh-jauh dari si Bopeng karena si Bopeng itu paling bahaya di hidup mereka ini. Ya. Dia cepu. Apakah yang ke Bali juga termasuk lu? Enggak, bukan. Dia mah cuma takut aja sama si Bopeng. Pak Fit katanya dilaporin Bopeng, ya saya juga laporin si Bopeng, tenang aja. Tenang, kan dia duluan yang nyontohin lapor. Ya tak laporin balik, kan sama mirroring. Tapi ingat ya, laporan yang saya lakukan buat si Bopeng itu, undang-undangnya di atas 4 tahun karena dia merubah muka saya menjadi titik-titik. Nah, gak ada. Itu yang di Bandung yang ketangkep sekarang di Bu Heni, itulah yang ini. Yang disangkakan. Ya ayo, aku senang kalau kita main lapor-laporan, Peng. Senang banget. Kan menurut lu gue nggak punya backingan, emang gue nggak punya backingan, lu yang punya backingan kan, ayo Peng, ayo gue lindes lu, ayo. Tapi sebelum lu menghadapi laporan gue, coba lu buktikan dulu SP3 dulu, lu itu 2 kasus TSK lu ya. Jangan sampai lu menjadi menyandang TSK seumur hidup, ternambah TSK lu nyongsep si Bopeng. Pakai seragam oren. Iya, bentar lagi dia pakai baju oren. Ini bukan oren ini ya, oren Shopee. Pendukung-pendukung yang atensi dia juga udah enek guys sama dia. Udah enek, udah banyak yang ninggalin ya. Emang dia gila. Emang gila tak bilang gitu. Lagi mau ngebela-bela orang dia sarap. Dia belum pernah dapat ganjaran dari perbuatan dan perkataan dia. Udah si mandul itu kan ganjaran sebetulnya.
Main ke Kalimantan kemana, Acir? Kemarin kan si Jody bilangnya ini, kakak bikinnya di Kalimantan. Dukun di Kalimantan. Titip pertambangan. Kalau ada dukun di Kalimantan yang sakti, bisa nggak Kalimantan itu menjaga alamnya sendiri? Bisa nggak para pengusaha-pengusaha tambang yang nebangin pohon seenaknya, yang merusak Santet. lingkungan, santet aja. Nah, bener ya? Ya nggak sih? Ribet banget gitu. Cobalah sebelum merubah dukun-dukunnya ini, sebelum merubah hidup orang lain, rubah dulu hidup hidup masyarakat Kalimantan ini. Itu para pengusahanya santet-santetin aja yang rusak lingkungan, yang ngegusur rumahnya monyet, ngegusur rumah gajah, ngegusur rumah harimau. Santet-santetin aja mereka itu. Selalu ngucapin no bullying, ternyata kalau suka bully. Reza Harahap, Boti, ini mirroring. Paham? Mirroring, ya. Nah, gitu. Makanya kalau misalnya dukun di Kalimantan, aku pengen banget karena aku tuh sedih banget. Kamu lihat nggak yang ada orang utan Oh iya, yang merinding tuh gue. ada juga. Orang utan yang sampai tulang iganya kelihatan, terus bawa di belakangnya ada anaknya ngikutin celingak-celinguk di galian itu gua nggak kerasa tes aja. Gila ya, itu kan sebetulnya mereka itu kan kayak kita kan ya, maksudnya Allah itu menciptakan ya sama kan ya, ya gimana ya, kayak seorang ibu lagi pengen ngajak pulang anaknya, tiba-tiba rumahnya kagak adin. Nah, gimana tuh? Apa sebetulnya itu tuh yang pemandangan-pemandangan begitu tuh yang membuat aku tuh, ya Allah, ini orang yang buat apa sih harta dunia segitunya lu ngegusur hidup orang gitu. Sebetulnya ya, aku tuh ya, kalau aku nih ya, kalau aku nih balik lagi ya. Ya, nah, ini rumah kalau aku nih jadi pengusaha itu ya. Ya dengar miris. Kan mereka ini katanya kan kaya-kaya banget ya, yang para punya tambang ini kaya-kaya banget. Kalian bayangin lah, mereka memperkaya dirinya sendiri, keluarganya dan lain-lain, tapi mereka menghancurkan ekosistem. Ekosistem dihancurkan, terus mereka masih poya-poya dengan menghancurkan ekosistem itu. Nah, kalau aku nih jadi mereka, semua para pengusaha si orang-orang kaya ini, sebelum mereka menghancurkan ekosistem itu, rumah-rumah mereka ini bikin dulu hutan kecil. Ya, kalau misalnya nggak ini, lihat dulu nih, oh ini tanah ini kagak ada batu baranya nih, ini nggak ada apa-apanya. Bisa nggak bikin hutan dulu tuh, pindahin dulu tuh makhluk-makhluk di hutan itu tuh, pindahin dulu, kasih rumah baru yang nyaman. Lu benerin dulu rumah satwa yang lu gusur rumahnya itu, lu benerin, bikinin klaster lah, bikinin perumahan elit di hutan gitu lah. Bisa lu denger nih ya, para pengusaha-pengusaha ini, lu bersatu bikin dulu itu hutan. Lu jangan kalah sama Angelina ya, dia sampai beli hutan padahal dia bukan pengusaha tambang, dia beli hutan untuk biar itu nggak diganggu. Nih pengusaha-pengusaha tambang nih ya, didengar pakai kupingnya, terserah gua. Kalian kalau memang banyak duit ya, kalau memang kaya raya katanya, daripada kalian ngasih makan keturunan kalian itu dengan nggak layak tuh, sampai marah. Bener-bener celah Itu ya. emosi gitu. Sebener nggak layak ya. Iya bener. Bikinin klaster tuh, kalian ya para pengusaha-pengusaha tambang ini. Bikinin dulu hutan satu tuh, misalnya oh ini nggak ada guna nih, dalam tanahnya kagak ada, cuman ada lumpur doang ya. Lihat nih, pakai sekarang kan alat udah canggih, di mana nih kita bikinin klaster buat binatang-binatang ini yang bakal kita rampas rumahnya. Pindahin dulu itu binatang ke sana, baru kalian gerus tuh hutan. Jadi lu orang nggak dosa-dosa amat guys, ya, lu orang nggak dosa-dosa amat. Kalah sama aku tuh, sedih banget, kesel, karena kan aku orangnya senang ngebolang ya, aku tuh senang alam banget. Melihat ini gundul lagi, astagfirullahaladzim, gila, udah kayak bakal hidup selamanya. Kan kita nggak tahu ya nanti di alam sana itu, apakah si monyet itu akan meminta pertanggungjawaban ke diri kita. Lu yang ngegusur rumah gua nih, si gajah itu bakal ngelindes kita, nanti dia di sepak lu sama gajah di akhirat, nanti baru tahu. Si harimau itu nanti ngegonjang-ganjingin badan lu di akhirat sana, kan nggak tahu kita. Semua kan makhluk ciptaan Allah loh. Kita tuh punya ekosistem.
Kayak kalian aja lah, tiba-tiba aku nih, Fitri Salhuteru nih, tiba-tiba mau pulang ke rumah aku yang menurut aku tuh rumah terindah aku ya, yang sekarang aku tempatin. Tiba-tiba kagak ada. Ada baju aku di situ, ada semua di situ. Tiba-tiba nggak ada. Kalian bisa mau pulang ke rumah kalian, tiba-tiba nggak ada. Aku aja pernah punya teman rumahnya kebakar. Itu stresnya susah hilang. Kebakar, musibah nih, tidak disengaja. Ini gimana mereka yang dengan sengaja ngegerus itu tempat tinggal makhluk hidup lainnya. Sesak, nggak tahu kalau ngebahas itu. Bikinin dulu hutan buatan ya, para pengusaha tambang ini kan katanya banyak tuh. Mungkin lebih dari 100 manusia di Indonesia ini kan, para pengusaha tambang lebih mungkin. Cobalah kalian itu sokongan, belilah hutan di mana. Kalau kalian mau ngelindes itu hutan-hutan, mau ngusir-ngusir itu ekosistem di sana, coba pindah-pindahin dulu. Seenggaknya kalian itu punya amal ibadah buat hewan, sekalipun lu orang memang berlomba-lomba misalnya beramal ibadah, bikin inilah, bikin amal inilah, nggak ada artinya lu orang tetap jahat, merampas tempat tinggal ekosistem yang Allah ciptakan. Bener, coba menurut kalian saran aku untuk para ratusan pengusaha tambang ini patungan untuk beli hutan, terus pindahin tuh makhluk-makhluk yang ada di situ, setuju nggak? Menurut kalian tuh setuju nggak begitu? Bikinin tempat tinggal baru, ibaratnya kalau manusia dibikinin tuh klaster, setuju nggak? Binatang juga berhak hidup, iya. Aku emosi banget guys ngelihat. Coba, nah kalau setuju, coba nih kalian siapa nih yang ngedenger ocehan aku, kalian bikin saran ya, kalian bikin petisi bila perlu. Itu para pengusaha tambang yang suka ngerusak hutan, suruh beli hutan di mana sebelum mereka gerus itu menjadi tambang nikel, batu bara, apalah, pindahin dulu di situ. Nggak tahu keadaan Kalimantan, tapi bicara tentang Kalimantan. Gue tidak bicara tentang Kalimantan, gue bicara tentang para pengusaha tambang yang di seluruh Indonesia. Emang lu pikir cuman Kalimantan doang yang ada tambang? Sinting lo. Emang lu pikir Indonesia ini cuman Kalimantan? Gue bicara untuk semua, termasuk Papua sana. Kalau gue bicara tentang Kalimantan, gue bicara tentang dukun Kalimantan. Kalau di Kalimantan katanya dukunnya banyak, bagus. Santet-santetin dulu itu yang ngerusak hutan. Kita yang bantuin tusuk-tusuk itu bantuin. Kita yang bantu-bantuin gini. Iya, itu dulu ya. Parah. Kan tadi temanya dukun ya, kan ini orang nggak ngikutin cerita dari awal. Katanya kan aku suruh berdukun, dukun aku dari Kalimantan. Gue ngapain aku orang Kalimantan ngedukunin aku, yang aku bisa minum orange juice pagi hari, rumah aku enak, tidur aku nyenyak. Bantu dulu lah rakyatnya, warganya di sana itu. Kalau ya ketawa, iya nggak? Heran. Aku ini bicara global tentang orang-orang yang nambang nikel seenaknya, batu bara lah, apalah itu kan sekarang seluruh Indonesia botak. Ada tuh, aku mau main ke pulau apa gitu, cita-cita aku tuh aku pengen banget ke pulau yang bentuknya cinta gitu tuh, itu di mana tuh? Tahu-tahu udah jadi tambang nikel katanya, kan gila. Oh, aku belum ke sana, tahu-tahu lagi rame sekarang. Dijadiin kayak Raja Ampat, aku Raja Ampat juga kan udah banyak tambang tuh di sana. Tapi yang punya orang Indo atau dia gabung sama internasional? Aku nggak tahu. Sekarang kan rata-rata orang-orang itu pada main tambang kan. Aku tuh kalau duduk sama temen aku yang pengusaha tambang, aku pasti pergi. Karena buat gue itu Gak ada topik lain. bukan gak, lu cuma mikirin harga nikel, harga batu bara, harga ini. Lu pikir nggak apa yang lu hasilkan itu dari mana gitu loh? Lu pikir nggak kira-kira lu mau mendapatkan cuan banyak begitu dari mana? Lu udah pikirin belum ekosistem yang lu rusak? Aku pergi. Jadi teman-temanku yang memang pengusaha-pengusaha begitu, kalau ada aku mereka nggak mau bahas. Karena menurut aku pedes, gigir. Orang membicarakan uang haram. Orang membicarakan uang haram dari kezoliman. Tapi ya aku bercanda sebetulnya. Walaupun
itu sebetulnya kalau kita bercanda tapi itu bener kan orang tuh Iya, pasti ada kan di hati kecilnya itu sarkastik itu. sarkas gitu. Jadi teman-teman aku yang pengusaha itu tuh nggak pernah mau. Jangan takut sama dukun, dukun juga manusia. Iyalah, aku mah tidak ada apa ya, kalau kita tuh punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, apapun agamanya kita percaya akan adanya Tuhan. Insya Allah ya, yang begitu-begitu tuh nggak nggak usah diyakinin walaupun katanya ada. Tapi alhamdulillah aku ngerasa kadang-kadang kan kalian kan suka, Kak, jangan ribut sama si ini, dia orang tukang main dukun. Kalau bahasa Sunda itu ada peribahasa, nyakni wilujeng enjing, abang zil. Kalau bahasa Sunda itu ada bahasanya, dukun lintuh penyakit matu. Tuh, Apa itu? gitu. Datang ke orang pinter, dukun bener, dukun lintuh penyakit matu. Coba apa? Orang Sunda, ini peribahasa aku, dukun lintuh penyakit matu gitu. Dukun lintu. Dukunnya gemuk, penyakitnya tetap gitu. Yang jomblo tetap jomblo, yang miskin tetap miskin. Oh. Karena apa? Kagak kerja. Kalau orang mau kaya, jangan ke dukun, kerja. Kalau orang misalnya nggak, Nggak ada ya kayak lu nih, nggak ada holiday, kaya kan lo? Nah, karena lu kerja, bukan ke dukun. Dan dukun itu penyakit matu. Yang jomblo, ya gimana mau dapet jodoh? Kalau misalnya tidak mengoreksi diri, ada kesalahannya kayak si Bopeng tuh. Nah, dia bolak-balik ganti laki karena apa? Mulutnya jahat. Ya, ke orang lain aja begitu. Gimana jadi suaminya? Ih, stres. Gitu. Jadi kalian itu sebelum ke ulah percaya ke dukun, talapung dukun. Masa katanya, Emang orang bodoh. tetanggaku gini, katanya mamaku gini, untung kamu tinggal di Indonesia. Nah kan mungkin, nah kan tahu nggak, orang tiba-tiba kamu pulang ke Indonesia, hajar gitu ya. Dikiranya kalau di sini ada pesugihan. Bener juga. Tidak tahu. Dia nggak tahu ya. Siang malam begini, siang malam begini. Siang malam Di begitu. kereta gini, di dokter gigi. Iya sih. Itulah. Mau kaya meres kata Bopeng, ya itu karena dia nggak punya keahlian, ya. Kalau si Bopeng itu punya keahlian dan dipakai keahliannya dengan benar, dia nggak mungkin punya otak-otak memeras karena dia nggak punya keahlian. Dicurigai nggak sekolah, memang lagi jadi mahasiswa, dia jadi pispot, jadi nggak punya kepinteran, nggak ada, dia nggak pernah memperlihatkan dia lagi ngurus pasien, nggak ada. Bopeng suruh ke dukun, Mbak, biar dapet jodoh. Susah lah, nggak ketolong dia mah. Nggak ketolong, dia mau dikumpulin dukun seluruh Indonesia juga biar dia dapet jodoh, kayaknya nggak bisa deh, guys. Nggak bisa. Tutup aurat. Sudah ketutup aura iblis yang terpancar. Dia pinter tapi menyalahgunakan kepinterannya, Kak. Dia pinter meras. Kalau pinter keilmuan kedokterannya nggak ada. Kalau orang dokter punya keilmuan dokternya itu pasti antri pasiennya. Kalau dia nggak punya pasien, dokter nggak punya pasien. Karena apa? Orang tahu kalau dia tuh tolol. Gimana dia jadi dokter kecantikan, orang mukanya sendiri Bopeng? Ya, kalau aku mah pergi tuh. Padahal sekarang itu banyak banget alat canggih di CO2, di facial yang ngilangin Bopeng. Itu. Jualan skincare, bukan dia juga geradakan? Kalian tahu geradakan bukan? Belilah skincare si Bopeng kalau kalian mau mukanya geradakan kayak si Bopeng. Sedikit banget yang nonton, gua kurangin lu satu. Iya benar. Tambah Biar sedikit eksklusif. Sedikit banget yang nonton. Siap situ tak blok dia, tak tendang satu, tambah sedikit nggak ada dia. Aku mah nggak perlu penonton bodoh ini yang 94 ini karena pinter-pinter. Aku kan pagi ini cuma nemenin teman aku lagi kerja. Terus kan aku ngapain bengong di sini ya. Jadi aku mending ngobrol sama kalian. Dia 2 menit sekali ditelepon sama suaminya. Nah, sambil ketak-ketik kerja. Ya aku Mobil mending ini, ngobrol. mobil itu. Mobil ini, mobil itu. Sudah masuk belum? Duit udah masuk belum? Jadi temen aku ini di Melbourne. Nah, dia tuh punya showroom gitu, tapi mobil-mobilnya bagus banget. Nah, ini Siapa yang mau beli? aku suka gitu loh. Aku Tapi suka tetap banget ya, bisnis tetap bisnis. itu terus ya.
Aku suka banget deket sama cewek-cewek yang memang punya kesibukan, yang otaknya dipakai untuk cuan, bukan hanya mengandalkan bahu lelaki ya. Kalian yang masih mengandalkan bahu lelaki, bangun, bangun kalian ya. Saatnya woman power. Walaupun sedikit nontonnya, yang penting orang-orang baik, bukan penonton pengikut pembuli. Iya, kalau 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 followernya si pembuli nggak mungkin mau nonton aku karena panas. Kayak kayak ini, kayak kayak setan didoa-doain, "Ah, panas, panas," gitu. Kalau kalian kan emang senang aku ngomong. Pak Julian, ini Dina nih. Pak Julianus bilang, Nikita diatur tanggal apa? Kalian masih ingat nggak sih waktu dia bilang, Reza Begeng, apa ya dia ngomong, Reza Begeng, kenapa lo dibela sama orang tolol, kata gitu ya. Nah, ucapan dia untuk dia sendiri, guys. Waktu itu kan dia ngatain aku kan, Reza Begeng, siapa yang ngajarin lu kok tolol? Dia yang ngajarin, dia yang tolol, yang diajarin orang tolol. Sumpah guys, semua perkataan dia itu berbalik dia loh. Bener. Iya, kalian nonton deh tanggapan tentang Pak Julianus. Nah, itu benar. Mungkin ya, mungkin lawyer yang membuat laporan itu harus belajar dari Pak Julianus. Nggak apa-apa kok, jangan malu kok belajar sama senior. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa banget kok. Kalau memang kurang pinter, dia ditambah lagi keilmuannya. Jangan nanti ada klien lagi celaka lagi atas perbuatannya. Ini cukup di NM. Ya, bagus banget Pak Julianus itu, bagus banget. Tapi aku pun meyakini pasti juga itu melakukan komunikasi juga dengan NM. Nggak mungkin dia juga melakukan itu tanpa persetujuan NM ya. Menurut aku begitu. Minum jeruk sayang. Jadi tanggapan Pak Julianus, Bang Biring ya, aku manggilnya Bang Biring, itu bagus banget. Nah mungkin untuk lawyernya ya, aku juga nggak nyangka sih ternyata memang itu ya. Tapi kan nggak mungkin juga dia tidak bertanya. Pagi Ratu. Adem ayem, iya. Katanya sih dibakar keluar. Ya iyain aja lah, namanya orang halu. Bang Biring lawyer yang sederhana dan pintar. Dan aku itu aku banyak teman lawyer ya guys. Aku tidak pernah melihat lawyer segigih dan sekonsisten dan sekeren Bang Giring dalam membela kliennya. Nggak pernah. Dia menurut aku lawyer terbaik di Indonesia, menurut aku dia sih. Tidak mengandalkan atensi A, B, C, D, enggak. Dia berjuang aja di masalah ke hukumnya. Ternyata lawyer-lawyer yang dipanggil aki-aki lagi iya memang pintar dan konsisten Bang Giring. Kalian kalau punya masalah, apapun itu masalahnya, nah contoh itu Bang Biring. Bang Biring itu merasa dia akan menang karena dia meyakini apa yang dia perjuangkan itu sesuai dengan undang-undang. Kalau dia memang CNM itu bersalah. Nah kalian lihat yang dituduh, oh ada amplop, oh begini. Kan kubu sebelah yang mau main Markus-Markusan. Udah dibilangin dari awal, jangan, ini kasus udah viral. Kalau orang udah kasus viral begini, nggak ada yang berani. Kalian lihat hari ini, tiba-tiba kemarin ya, tuh banyak yang ditakep-takepin. Nah, OTT banyak yang ditakepin. Apalagi cuman kasus si remeh-temeh ini doang. Nggak ada orang mau pasang badan cuman untuk ngebelain penjahat, guys. Bang Giring keren. Pokoknya aku salam hormat buat Bang Giring. Keren banget. Kalau Marissa Ica kan
kan lawyer baru ya, tapi aku meyakini Marissa Ica akan sehebat Bang Biring nanti karena dia juga orangnya banyak belajar dan dia juga konsisten. Aku manusia ya, vonisnya tetap sayang. Kamu kalau udah mau pulang bilang ya. Mau pulang deh yuk. Tapi aku lagi transfer sebentar. Ya, beresin aja dulu. Kode. Oh, nge-gym sebentar, baru kita mandi, baru kita pergi lunch. Hi honey, I need a call please. Karena udah berapa kali selama aku di live ini, dia udah berapa kali ditelepon suami ini. Hai honey. It's from Ned, yeah? Because I'm trying to pay for Manggal. Nah kalau si Bope nggak punya teman kayak aku yang random ini kerjanya apa, nggak ada. Dia mah andalannya itu aja, memeras sama minta bantu jualan skincare yang jelek. Nggak ada tuh ketemu sama pengusaha apa chill, breakfast, makan siang, ngopi di mana, nggak ada, dia nggak ada. And I'm gonna pay AGL as well, yeah? Mami Isa segera. Aku minggu depan mau besok Mami Isa guys. Kalian mau titip pesan apa buat Mami online? So I have sent you whatever document you need to pay. And I already transfer an email to you as well. Ya nanti aku buat story. Okay, then. Nggak ada, kalau si Bope nggak ada tuh ngedegar begini ya. Oke honey, nih ngomongin kerjaan yang random gitu ya. Kerjaan apa? Kalau aku kan temennya dari segala bidang usaha, aku punya temen ya. Kalau si Bope nggak ada, Boti aja temennya. Atau owner skincare yang skincare-nya takut disikat sama si Bope yang dibaik-baikin. Padahal memang busuk, skincare-nya jelek, minta bantu jualan gitu. Cuman modal ngeprint receipt, setelahnya ngeprint receipt. laku sekian, pret, katakan pret guys. Oke honey, bye. Kalau nggak disuruh buat tanda tangan, pasti dia tuh paling males tanda tangan. Tapi aku tuh sebetulnya kalau ke kamu itu aku tuh nunggu kamu tuh bayar denda parkir berapa hari ini. Aku nggak Gue nunggu. email dari Karen ya. Aku nggak nunggu kamu jualan berapa mobil hari, aku nunggunya kamu tuh harus bayar denda parkir atau pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suamimu berapa kali. Hari ini belum donasi ke kepolisian Hari Victoria. ini loh. Aku punya teman ya, suaminya itu kayak anak ABG guys. Kalau misalnya di lampu merah ya, kan kalau di luar negeri itu nggak boleh kamu berhenti lampu merah melewati garis. Si suaminya ini kayaknya nggak puas guys. Kita kan udah tahu ya, lu kalau ngelewatin garis ini lu bayarnya itu gede karena lu punya company ya. Bisa nggak sih lu berhentinya di belakang sini? Kayaknya dia tuh kalau nggak ngelewatin sedikit itu sakit. Kayaknya kayak kurang menantang. Kayaknya dia pikir pokoknya gimana caranya kalau dia naik mobil ini ban dia ini ada di pas garis ini. Tak mungkin guys. OCD-nya di situ sih. Ya kayaknya biar pas banget di garis ini ya. Tahu-tahu lewat dikit kena jepret. Tahu-tahu nanti nyalip kena jepret. Parkir sembarangan. Kayaknya emang kayaknya suaminya ini punya tantangan challenge. Dia itu memang seneng banget ditilang. Kalau nggak speed. Kalau dia nggak donasi ke kepolisian Victoria itu kayaknya. Aku pernah cerita kamu nggak? Aku dianterin sama si Ata yang anaknya Isa. Itu sih aku sih gila sih, aku ngerasa salah banget ya. Kena dia. Kan dia pergi makan sama aku. Nah dia kan baru bisa bawa mobil di sana. Jadi dia tuh belum apal banget peraturan. Tanda-tandanya yang dia kena parking juga kan? Kena parking. Ya, berapa dia kena? Kalau dirupiahin 6-7 jutaan. Iya. Dan itu
bukan dia lama loh. Jadi aku udah selesai makan sama dia, aku turun, si mobilnya itu lagi dipasangin karena kan stop gue gitu kan ya. Gue pikir kayak orang Indonesia ya, sudah apalah damai aja pak lah. Ini ya buat jajan lah. Jadi udah damai lah pak ya gitu. Gue Ada. Oke, aku nggak bawa mobil kamu ke tempat Oh ya, towing. ke tempat towing. Lu boleh bayar di sini. Damat anjir, gue tetap harus bayar. Gue nggak bisa aja nih kasih uang rokok. Jegrek gue dikasih mesin. Kasih uang rokok. Bisa Kasih uang mesin bir. gesek. Ya udah cuman Oh iya gitu. terus ya gue kan kasihan ya. Maksudnya kan dia juga baru kan kerja di sini. Terus akhirnya aku yang salah karena kan gue yang bawa kan, gue yang serem. Terus dia udah lu bayangin kan bayar 7 juta buat dia mah. Gaji 1 minggu itu dia. Iya kan kasihan kan, udah aku yang bayar. Ya gue yang ngajak gitu ya. Tapi dia itu ya sepanjang perjalanan itu ngoceh, sayang banget ya kak ya, sayang banget maaf ya kak ya, aku nggak lihat tuh dari jam berapa aja. Udah tak nggak apa-apa, tapi dari situ dia tuh hati-hati banget parkir. Benar. Besok lu hati-hati. Iya, besok lu hati-hati, nggak ada gue, lu bayar sendiri, lu Iya, kerja bener. cuma buat bayar parkir, gue bilang. Makanya mendingan jadi professional passenger aja kayak aku. Iya bener. Gitu, jadi cerita gitu. Oke, finish. Kita lanjutkan nanti lagi. Ya gitulah pokoknya teman-teman onlineku, semangat ya kalian, pokoknya pesan Semangat aku buat cari kalian budi semua. warisan buat anak. Apa yang terjadi kehuru-haraan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kita jangan menormalisasi orang-orang yang seenaknya menghancurkan. Mungkin hari ini ada di skincare, besok di apa. Pokoknya kita sepakat tidak menormalisasi perbuatan keji di sosmed. Kita doakan semoga dunia skincare balik seperti dulu. Para influencer juga mendapatkan pekerjaannya seperti dulu. Owner skincare juga bisa memakai jasa kalian seperti dulu tanpa takut ulah si Bopeng biadab. Pokoknya nih kalau ada owner skincare yang nonton aku, kalian fokus aja jualan, nggak usah kalian ladenin si Bopeng. Tapi kalau kalian diancam-ancam sama si Bopeng, lapor sama Nepos, nanti Nepos lindes dia ya. Kalian fokus, kalian ciptakan produk-produk yang bagus,